Kemarin itu Mita itu ada rencana sama seseorang di mana orang tersebut merupakan jurnalisme warga yang dia juga sudah lama gitu mengulik apa saja yang terjadi di daerah sini. Nah, kami itu punya rencana mengenai jurnalisme pembangunan itu di bagian jalan, Pak. Di mana jalan itu dari saya SD sampai sekarang tidak ada sama sekali perbaikan sehingga apa ya? Sehingga warga itu banyak mengeluh, padahal mereka berada di pusat kota kabupaten, tetapi jalannya sangat sulit untuk dilalui. Begitu, Pak. Nah, jadi kami kan pengen bikin berita itu yang nantinya bisa menjadi solusi atau bisa memicu pemerintah untuk memperhatikan jalan ini kan. Dimana kalau dananya kemana, apakah sebelumnya ada dana atau tidak, atau kapan perencanaan jalan ini. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan itu, bagaimana cara kita mendekatkan diri atau mendapatkan informasi dari pemerintah, sementara mungkin mereka menutup-nutupi ya. Apakah kita melakukan pendekatan dengan cara apa gitu, Pak? Dan menggali informasinya itu bagaimana? Karena ini kalau yang berhubungan dengan pemerintah tentunya agak sulit gitu. Tapi itu tuh sudah menjadi sebuah apa ya Pak? Sebuah pertanyaan besar yang sampai sekarang belum ditemukan jawabannya. Kenapa tidak pernah ada perbaikan di jalan tersebut gitu? Nah, Jadi sementara rahasia umum. iya Pak. Nah, sementara entah itu karena pengaruh bupatinya atau emang dananya yang tidak ada atau dananya ada tapi tidak sampai atau bagaimana? Karena menurut kami ini beritanya lumayan apa ya? em, Ya itu tadi Pak agak rahasia kalau mengenai dana kan. Jadi itu Pak yang ingin saya tanyakan tuh bagaimana Pak cara mendapatkan diri supaya memperoleh informasi-informasi tersebut. Oke, Mita sudah, ini kalau dari sisi jurnalisme pembangunan ya. Nah, itu tadi sebetulnya masalahnya yang sudah diurai juga oleh Mita sendiri, sejauh mana Mita dan teman itu menguasai site plan, ya, rencana kota terhadap jalan itu. Ya, itu harus ditelusuri. Ya, sekarang pertanyaannya bagaimana menelusuri? Nah, biasanya harus mencari informasi kepada bagian yang bertanggung jawab terhadap jalan itu, ya minimal di aparat setempat, mulai dari RT, RW, kelurahan, sampai ke kecamatan. Itu mereka ini yang paling tahu tentang rencana tata ruang dan tata RT RW, rencana tata ruang dan wilayah RT RW. Nah, rencana tata ruang dan wilayah, bukan RT RW kita ya, bukan ya, RT 1, RW 2 itu bukan. Ini RT RW itu singkatan dari rencana tata ruang dan wilayah. Nah, itu yang memiliki dokumen ya, aparat-aparat itu mulai dari level RT sampai kecamatan. Ya syukur-syukur kalau bisa nembus ke pemerintah daerah di dinas apa, dinas pekerjaan umum misalnya, atau dinas PUPR gitu ya. Jadi Mita harus kuasai itu dulu sebelum melakukan kerja jurnalisme pembangunan. Nah, kemudian kalau sudah ketemu, nanti disesuaikan antara planning dan realisasinya tadi, actuating tadi. Oh, kok ini kok jalan ini bertahun-tahun, dulu sebenarnya katakanlah tahun 90-an sudah direncanakan untuk jadi jalan seperti itu, tapi sudah hampir 30 tahun atau sudah 30 tahun ini jalannya masih seperti ini realisasinya. Ini berarti ada penyimpangan. Nah, di situ berarti Anda bisa memberitakan, ya, memberitakan adanya proses penyimpangan dari rencana semula. Jadi realisasinya itu tidak sesuai dengan rencana misalnya. Dan itu nanti siapa tahu nyangkutnya banyak, ya. Tetapi yang penting
begini, seperti peneliti Mita ya, Pak, mungkin ditanya, gimana kalau itu nanti menyangkut ternyata di situ ada kepentingan orang-orang kuat yang memang sengaja ingin jalan itu tidak dibuka. Ya, karena kalau dibuka, nah itu kepentingannya orang-orang kuat itu akan dirugikan. Gitu. Nanti takutnya itu nanti menyasar ke kita sebagai penulis berita. Makanya harus hati-hati. Maka dalam jurnalisme pembangunan juga mengenal istilah hide the informant. Ya. Hide the name. Ya, sembunyikan nama dan sembunyikan peristiwanya atau sembunyikan apa namanya informannya dan sembunyikan si siapa tadi nama ya, nama dan pejabatan informan itu. Anda masih ingat Mita dan kawan waktu kemarin walaupun sebentar ya, yang Najwa Shihab mewawancarai sosok wasit yang mengaku sebagai wasit Liga 1 bahwa Liga 1 pun masih belum terbebas dari studian itu ya. Itu kan PSSI marah-marah itu. Dia ingin tahu siapa wasit yang diwawancarai. Dan apa kata Najwa Shihab, itu menjadi hak kami untuk menyembunyikan nama informan. Dan setelah dicek oleh PSSI bahwa program Najwa Shihab itu memang program yang terdaftar dalam induk pers yang dinaungi oleh Dewan Pers. Jadi yang berlaku undang-undang pers, selesai. Jadi pers punya kekebalan di situ. Dan akhirnya dia tidak terjadi itu, kemudian tidak jadi kasus. Karena waktu itu kan siapa namanya yang komdis atau bidang wasit itu dia ngamuk-ngamuk, dia katanya nggak rela lah, nggak terima lah. Wasit pilihannya itu wasit Liga 1 yang sudah dia itu pilih itu ternyata masih dicurigai terlibat dalam pengaturan skor gitu. Nah, tapi pada akhirnya tidak terjadi. Tapi masyarakat sudah tahu misinya yang penting apa. Misi berita itu adalah untuk menyadarkan masyarakat bahwa sepak bola Indonesia itu tidak baik-baik saja gitu. Bahkan di level Liga 1 pun masih dicurigai terjadi mafia pertandingan atau pengaturan skor, apalagi Liga 2, apalagi Liga 3. Nah, Liga 3 kemarin sudah kan, sudah ada pengakuan, tinggal masuk di persidangan ini, sudah tinggal nunggu yang di Liga 2. Di Jawa Timur kejadiannya, kalau Liga 2, Liga 3 itu. Itu antara lain ya, moral atau cara yang bisa kita contoh Mita. Itu tadi. Jadi memang harus ada sedikit usaha keras Mita untuk melihat, mempelajari side plan atau rencana. Satu ya tadi dengan mendekati para aparat yang terkait, kemudian mencari informasi mengenai hal yang sama di tempat lain. Bagaimana sih jalan itu bisa difungsikan, apa saja hambatan-hambatannya, itu dengan mencari case yang lain dari daerah yang lain atau bahkan mungkin negara yang lain. Itu Mita mungkin respon saya ya. Iya Pak, baik, terima kasih Pak. Oh iya Pak, kan kalau misalnya kita menggali informasi itu kan salah satunya dengan wawancara ya Pak. Nah, waktu itu saya pernah belajar sama salah satu dosen yang katanya kalau kita mau memperoleh informasi tapi narasumber tidak mau memberikannya, mungkin caranya bisa dengan melakukan wawancara tapi topiknya berbeda, nanti diselipkan pertanyaan yang ingin kita dapatkan tersebut. Apakah dengan cara seperti itu juga boleh dilakukan Pak? Misalnya kan misalnya Bupati itu sering di taman kota ya kalau hari Minggu itu olahraga atau bersepeda. Nah, itu kan konteksnya dalam bersepeda atau dalam olahraga, jurnalisme sport gitu, olahraga. Nah, kalau misalnya itu kita selipkan pertanyaan mengenai jalan, apa itu masih menurut Bapak masih masuk akal atau masih sejalan nggak Pak kalau misalnya seperti itu? Ini memang pertarungan nilai etis ya yang berbicara.
Kalau Anda, Mita, dan kawan-kawan sudah mengantongi kartu pers, nah, itu hak Anda untuk bertanya apapun, ya, karena Anda butuh klarifikasi, butuh konfirmasi dari, kebetulan misalnya dia seorang bupati, artinya dia seorang key informant, important person, important informant, very special person. Ya. Itu boleh-boleh saja menurut saya, tidak masalah. Ya. Yang penting kan mereka mau cerita. Kalau mereka nggak mau cerita, paling jawabnya no comment, terus diem. Nah, kadang-kadang di situ memang membutuhkan